Reisa Brotoasmoro dan Kelly McEnany, tim juru bicara gugus tugas COVID-19 di Indonesia, dan White House Press Secretary. Dua sosok yang banyak dibicarain sebagai sosok public speaker masa kini. Kenapa kira-kira? Masuk intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Bahasa. Hari ini saya mau ngomongin sesuatu yang beberapa tahun terakhir ini sering banget saya lakuin, yaitu public speaking atau berbicara di depan umum. Seperti yang saya lakukan sekarang ini juga. Karena kegiatan ini sebetulnya nggak mesti ngomong di panggung atau di depan orang banyak, 1.000 orang, 100 orang. Dengan ngomong misalnya di depan rapat atau ketika kita dengan teman-teman kita, 3 orang, 4 orang, itu juga menurut saya udah bisa disebut sebagai public speaking, berbicara di depan umum. Kalau dirunut ke belakang, saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya bisa senang sama kegiatan ini. Karena dulu pas SMA itu saya benar-benar, pas SMP itu saya benar-benar introvert, pendiam banget. Tapi mungkin ketika SMA baru kerasa saya harus terpaksa ngomong di depan umum karena saya jadi ketua OSIS waktu itu. Nah, lanjut akhirnya ketika dulu saya kuliah, ada satu mata kuliah yang saya senang banget karena dosennya asik, karena mata kuliahnya asik, nama mata kuliahnya adalah retorika. Yang isinya kurang lebih belajar tentang public speaking. Sampai akhirnya saya jadi narsis ngomong di mana-mana kayak gini. Sebenarnya gimana sih atau mungkin apa yang harus dilakuin ketika kita mau atau bahkan sedang public speaking atau sedang jadi public speaker? Saya akan fokus ke 2 nama public speaker yang sedang banyak dibicarakan saat ini, yaitu Reisa Brotoasmoro dan Kelly McEnany. Banyak yang ngomongin 2 nama ini karena penampilan mereka yang menarik ya. Walaupun that's true, mereka menarik penampilannya dan penampilan yang menarik adalah salah satu faktor yang mendukung public speaking. Loh, berarti public speaking cuma buat orang yang tampilan menarik doang dong? Oh, bukan gitu. Jadi gini, yang menarik adalah personalnya. Orang harus menarik. Kita harus menarik orang untuk memperhatikan kita sedang berbicara apa. Dan salah satu yang bikin kita menarik orang adalah penampilan kita. Penampilan bukan melulu tentang good looking atau tentang ganteng atau tentang cantik, bukan tentang itu aja. Tapi bisa juga dengan cara berbicara dan intonasi kita. Karena seberapa menariknya orang itu kan pastinya relatif. Penilaiannya antara saya dan orang lain mungkin berbeda. Tapi sebuah contoh gimana menarik itu penting bisa dicontohin dengan gini. Kalau kamu ke kerumunan atau ke tempat di mana informasi biasa dibicarakan, tapi yang ngomong itu adalah orang pakai singlet, tentu saja nggak akan diperhatikan. Apalagi orang itu ngomongin tentang kondisi perekonomian dunia. Pastinya nggak akan ada yang dengerin ketika penampilannya seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya selain penampilan adalah siapa dan apa yang dibicarakan. Reisa yang sekarang adalah tim juru bicara gugus tugas COVID-19 di Indonesia
beberapa hari ini mulai tampil di TV mendampingi Pak Ahmad Yuryanto, yang biasanya beliau tampil sendirian. Tampilnya Raisa di televisi ini bikin ramai karena dia dokter. Pak Yuri juga sebenarnya dokter dari TNI, tapi sebagaimana tentara pada umumnya penyampaian yang disampaikan dari Pak Yuri dianggap kaku. Sedangkan Dr. Raisa dianggap lebih bisa ngerti dengan apa yang audiens rasakan. Sehingga imbauannya lebih banyak didengar. Dan kalau dilihat, Dr. Raisa ini ketika nyampein fakta itu lugas, tapi luwes. Yang lebih penting, adanya Dr. Raisa ini bikin penyampaian info yang biasanya cuma Pak Yuri aja jadi lebih luwes dan gak monoton. Lanjut ke Kayleigh McEnany, White House Press Secretary. Kerjaannya ngasih brief ke media mengenai sikap dan pandangan Presiden Amerika Serikat. Bisa dibayangin kan? Gimana dia harus benar-benar satu suara dan satu visi dengan presidennya. Nggak boleh salah ucap, nggak boleh salah ngomong karena yang dibawa adalah nama presiden. Juris doktor atau doktor ilmu hukum dari Harvard ini khas banget pembicaraannya. Gaya bicaranya khas sekali. Dia nggak galak sama media, tapi pernyataannya tegas. Dan pernyataan tegas ini penting karena pernyataan yang ambigu bisa bikin orang salah tangkap. Apalagi kalau udah masuk ke media. Dua orang ini adalah sosok public speaker yang bisa dicontoh. Dr. Raisa dengan keluasannya dan Kayleigh dengan ketegasan dan bagaimana dia nggak galak tapi orang tahu kalau dia tuh tegas. Dan kedua orang ini juga menarik. Bukan menarik good looking maksudnya, tapi coba cek video mereka berdua di YouTube ketika lagi bicara. Mungkin kamu bakal tahu apa menarik yang saya maksud. Bahkan ketika mereka berdua baru mulai ngomong. Oke, jadi intinya menarik itu penting ketika berbicara karena itu adalah hal utama. Kesan pertama itu penting ketika kita bertemu atau kita ingin menarik orang. Tapi siapa dan apa yang dibicarakan juga penting. Oke, mungkin itu aja cerita saya. Semoga ada yang bisa diingat. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi di podcast bahasa selanjutnya. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja. Dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.